Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu saya memperkenalkan diri saya dulu, biar kenal ya. Nama saya Uyunul Akbar Ramadhani, NBM 11 untuk memenuhi UAS sintaksis. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi sintaksis. Sintaksis merupakan kumpulan kata-kata yang dikumpulkan bersama-sama untuk membentuk frasa dan klausa serta bagaimana klausa membangun sebuah kalimat. Manfaat sintaksis adalah untuk mengetahui keberterimaan suatu kalimat. Frasa endosentris. Frasa endosentris adalah frasa yang mempunyai distribusi yang sama dengan unsur-unsurnya, baik sebagian maupun keseluruhan. Adapun beberapa contoh frasa endosentris. Yang pertama, Ari pergi ke sekolah dengan sepeda ontelnya. Di sini ada tertulis ada kalimat aktif transitif. Kalimat aktif transitif adalah kalimat yang memiliki atau menghadirkan fungsi objek. Kalimat aktif transitif biasanya berawalan me atau men. Kalimat ini berupa kalimat aktif yang dapat diubah ke dalam kalimat pasif. Contoh kalimat transitif. Para petani menanam padi. Subjek, predikat, objek. Kalimat aktif intransitif. Berbeda dengan kalimat aktif transitif, kalimat aktif intransitif tidak memiliki atau tidak menghadirkan objek. Jika predikatnya berawalan me atau men, kalimat tersebut tidak dapat diubah ke dalam bentuk pasif, ya. Contoh kalimat intransitif. Pak Romi tertipu hingga ratusan juta rupiah. Subjek, predikat, keterangan, akibat. Kalimat aktif. Kalimat aktif adalah kalimat yang memuat kata kerja dengan subjeknya, bekerja secara aktif. Berlawanan dengan kalimat pasif, subjeknya mengalami peristiwa. Contoh kalimat aktif. Denny berangkat kuliah menggunakan sepeda motor. Kalimat pasif merupakan kalimat yang subjeknya sesudah predikat. Kalimat pasif adalah kalimat yang subjeknya dikenai suatu perbuatan atau aktivitas. Kalimat pasif biasanya diawali oleh awalan ter atau di. Contoh kalimat pasif. Bola basket itu ditendang Uyunol. Di sini ada kalimat tunggal. Apa itu kalimat tunggal? Ya, adalah kalimat yang hanya terdiri dari unsur subjek dan predikat saja. Namun kalimat tunggal bisa juga diikuti dengan objek dan keterangan saja. Contoh kalimat tunggal. Kalimat tunggal terdiri dari satu klausa dan memenuhi syarat sebagai kalimat utuh. Kalimat tunggal memuat satu subjek, satu predikat, dan satu objek atau keterangan. Contoh, kita pergi tamasya ke Bali. Kalimat majemuk ada 4. Yang pertama, kalimat majemuk setara. Majemuk setara adalah sebutan bagi kalimat majemuk dengan klausa-klausa menyusun yang berkedudukan setara alias sederajat. Hubungan di antara klausa-klausa tersebut bersifat koordinatif. Contohnya, kita harus memilih patuhi protokol atau terancam tertular COVID-19. Yang kedua, kalimat majemuk bertingkat. Kalimat majemuk yang memiliki 2 klausa atau lebih yang lebih sejajar. Contohnya, Fikri duduk di depan kelas dengan wajah yang pucat. Yang ketiga, kalimat majemuk rapatan. Gabungan 2 atau lebih klausa atau kalimat tunggal yang dirapatkan menggunakan dan penulisan bagian yang sama yang terdapat pada beberapa kalimat tunggal tersebut. Bagian dari kalimat yang mengalami perapatan dapat terjadi pada subjek, predikat maupun objek. Contohnya,
Ani seorang karyawan swasta. Ani seorang penulis novel. Jika digabungkan menjadi Ani adalah seorang karyawan swasta dan penulis novel. Yang keempat, kalimat majemuk campuran. Gabungan dari kalimat majemuk setara dan kalimat majemuk bertingkat. Gabungan tersebut membentuk 3 klausa atau lebih. Contohnya, ibu sedang memasak di dapur. Adik sedang belajar di kamarnya. Ayah pulang dari kantor. Kalau digabungkan, ibu sedang memasak di dapur dan adik sedang belajar di kamarnya ketika ayah pulang dari kantor. Jika ada jarum patah, jangan simpan di dalam peti. Jika ada kata yang salah, jangan disimpan di dalam hati. Terima kasih.